Masyarakat tanpa riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang luar biasa, bahagia, ceria, kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang dalamnya PBTR. Beliau yang insya Allah akan berbagi dengan kita semua tentang apa itu PBTR. Dan yang paling penting, kemarin saya baru lihat video sangat viral. Ada Pak Sofwan dari pengusaha sepeda dari Bekasi. Beliau ikut PBTR beberapa kali, dan kata-kata positif yang sangat mengengker adalah PBTR itu mengajari untuk membayar utang, menjadi pengusaha yang luar biasa untuk menyelesaikan utang, tidak dengan cara teknis surat menyurat, kemudian teknis-teknis mengundang pengacara dan lain sebagainya. Kita akan ngobrol langsung dengan Pak Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Di kondisi yang kata orang sekarang sedang drop, tapi luar biasa. Luar biasa, insya Allah. Alhamdulillah tim Syariah di sini dan warga MTR yang saya temui sehat semua, ya. Masya Allah. Kalaupun terinfeksi COVID itu dibuat bahagia dan alhamdulillah sembuh semua. Ini mau klarifikasi nih Pak, Ya. berkenaan dengan Pak Sofwan, Ya. pengusaha dari Bekasi. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya PBTR mengajarkan untuk membayar utang. Ya. Bagaimana Pak? Monggo silakan Pak. Ya, Samsul. Mas Budi. Jadi begini ya, sahabat juga semuanya. Banyak orang yang keliru memahami program PBTR atau platform bisnis tanpa riba. Oke. Nah, program ini saya sangat menyarankan bagi Anda sahabat semua yang sudah ikut TBE, the basic element atau SMATR, Baik. sukses mengembangkan harta tanpa riba, segera lanjutkan pengetahuan Anda, keterampilan Anda untuk belajar di PBTR. Betul Mas Budi, banyak orang di luaran sana yang mengasumsikan PBTR itu adalah belajar bagaimana bikin surat pengajuan. Nah, itu salah banget. Ya. Karena tentang surat itu kita kan total pembelajarannya 4 hari ya. Oke. 4 hari, 1 hari itu 8 jam, 4 kali 8 itu berapa? 32 jam. Oke. 32 jam pembelajaran. Nah, bikin surat cinta itu paling cuma 15 menit. Jadi salah kalau memang memahami bahwa PBTR itu ngajari surat-suratan. Nah, PBTR itu Mas Budi, Ya. kita ajak sahabat warga MTR, terutama Anda yang sudah ikut SMATR dan TBE, untuk melunasi utang, bukan untuk bikin surat cinta. Ya, Karena ya, ya. begini Mas Budi ya. Ya. Anda semua sahabat perlu dipahami, utang itu lunas kalau dibayar, ya. Bukan dikirimin surat. Kalau Anda ngirimin surat, utangnya nggak pernah selesai. Baik. Gitu Mas Budi. Jadi PBTR itu adalah goalsnya Anda bisa lunas utang, ya, dapat surat lunas. Jadi bukan surat-suratan. Kalau ada surat-suratan nggak akan selesai. Begitu Mas Budi. Masya Allah. Apalagi banyak sekali Pak yang belum apa-apa gitu ya, dan Iya. belum ikut PBTR, belum ikut TBE, mereka sudah bikin surat menyurat Pak, dan Iya. referensinya nggak jelas. Itu Iya. sangat berbahaya. Bagaimana Pak? Berbahaya karena nggak, pertama begini ya, berbahayanya itu tadi salah karena bukan bikin surat melunasi utang itu, ya. Yang kedua adalah nggak jelas misalnya referensinya, hanya dengar katanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia kebingungan luar biasa karena bikin surat ditolak, bikin ditolak. Karena memang bukan itu cara melunasi utang. Ya. Di PBTR sahabat semua dan Mas Budi ya. Goalsnya tadi memang lunas utang, ya. Dalam itu jangka pendeknya aja, karena insya Allah berapapun utang Anda 1 tahun ya, insya Allah lunas. Kalau 1 tahun belum lunas berarti ada persoalan pada diri Anda. Itu aja, ya. Nah, apa sebetulnya kalau begitu yang dipelajari di PBTR sehingga Pak Sofwan Pak Sofwan di Bekasi itu mengajak semua, ayolah ikut PBTR, bahkan pakai kata lagi. Beliau sudah beberapa kali ikut PBTR. Ya, termasuk kemarin yang saya tahu itu yang ikut PBTR beberapa kali itu Pak Amiril. Pak Amiril Bontang Pak ya, Amiril Sobat. Bontang dan Baik. Ibu, kemudian Pak Arif Hakim. Arif Hakim. Ya, bahkan Pak Unang itu 4 kali ikut BTR. Pak Unang, beliau seorang lawyer terkenal yang 4 kali ikut BTR, itu ikut terus. Baik. Nah, karena goalsnya Mas Budi ada begini. PBTR ini sangat disarankan bagi Anda seorang pengusaha yang sudah punya utang, terutama yang miliaran ya. Oke. Yang miliaran. Kalau misalnya di bawah 1 miliar, kelonan mudah-mudahan selesai gitu ya. Nah, goalsnya adalah menjadi seorang pengusaha sejati. Pengusaha sejati itu pertama dia disukai, Mas Budi ya. Oke. Disukai oleh siapa? Pertama disukai oleh timnya, karyawannya. Sehingga timnya, karyawannya bisa siap bekerja keras, bekerja dengan cerdas untuk mendukung program-program dia. Karena tanpa tim mendukung Anda, maka berat bagi Anda untuk mengembangkan bisnis, mendapatkan uang cash untuk melunasi utang. Akan sangat berat.
Jadi itu goals pertama, menjadi orang disukai, terutama disukai oleh karyawannya. Yang kedua adalah disukai oleh pelanggannya. Masya Allah. Sehingga pelanggan senang pada Anda, sehingga dia memberikan order terus-menerus, order lebih banyak, dan yang luar biasa Mas Budi ya. Kalau misalnya pelanggan selama ini ngutang, ya mudah-mudahan ketika Anda sudah menjadi pengusaha disukai, dia bisa ngasih duit di depan. Cash gitu. Cash ya. in advance. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Itu kan bisa jadi untuk melunasi utang. Ya. Pelanggan yang punya utang lah udah lama, jadi ingat dia kalau punya utang kepada Anda, kepada kita, sehingga dia bayar gitu ya. Nah, yang ketiga juga ini yang penting, disukai oleh supplier atau vendor. Sehingga vendor mendukung Anda semua. Dia memberikan barang kepada Anda tanpa perlu minta bayaran duluan. Selama ini banyak pengusaha karena tidak disukai oleh vendor, vendornya mau ngasih barang kalau bayar. Ya. Sementara dia kan belum punya uang, dari pelanggan belum dapat. Apa yang terjadi? Pinjam, utang ke bank. Nah, ini bagaimana caranya agar pengusaha ini disukai oleh setidaknya 3 pihak ini. Pertama karyawannya, yang kedua adalah pelanggannya, yang ketiga vendornya. Kalau 3 ini sudah suka Mas Budi, insya Allah dalam proses apapun bisnis Anda melejit, uang cash Anda banyak, duit bisa dikumpulkan untuk melunasi utang. Begitu Mas Budi, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjadi orang bukan sekedar disukai tapi disegani karena kita punya kemampuan komunikasi dan negosiasi yang keren lah, yang yahut, yang top gitu. Sehingga saya dapat bocoran dari para coach ya dan dari peserta bahwa dengan PBTR yang terbaru yang kita update ini, Anda mau bikin kalau jadi surat-surat cinta, insya Allah nggak ditolak lagi gitu. Saya dapat cerita kemarin 3 pekan yang lalu saya pulang ya ke Lampung. Ada namanya Pak Suha. Pak Suha ini peserta PBTR kalau nggak salah 2 sebelum ini ya, sebulan yang lalu. Beliau menemui saya dari Jember. Assalamualaikum Kang Suha. Di Jember, beliau ini pengusaha pertanian ya, terutama cabai itu, yang kirim cabai ke Keramat Jati dari Jember. Beliau datang itu, sengaja datang menemui saya di rumah, di kampung. Beliau cerita, Pak Samsul, saya baru bikin surat ke 3 bank. Hasilnya gimana? Semua diterima gitu. Padahal baru datang pertama kali. Jadi nggak usah pakai berkali-kali, sekali aja langsung diterima. Jadi kenapa? Karena kita punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kita sudah menjadi orang disukai. Jadi bukan orang yang bikin musuh, bikin ulah begitu ya. Banyak di antara sahabat-sahabat yang salah paham. MTR itu dengan PBTR dia aja digugat bukan itu. Anda kalaupun menggugat dan menang, tetap aja utang harus dibayar. Betul. Lah ngapain pakai begituan? Ya udah cari musuh gitu. Pengusaha nggak boleh punya musuh. Walaupun bank nggak boleh punya, bukan jadi musuh kita. Apalagi kita dulu baik dengan bank. Ya makanya harus dipertahankan kebaikan itu, sehingga orang bank mendukung Anda semua dalam rangka proses melunasi utang tanpa membayar BDO atau tanpa membayar ribanya itu, Mas Budi. Baik. Itu kan dahsyat banget kalau pengusaha begitu. Sangat-sangat disukai, disegani gitu. Komplit, Pak. Komplit. Dan karena apa? Karena dia memang perilakunya bagus dan kemampuan komunikasinya, negosiasinya juga keren. Gitu Mas Budi. Baik, berarti memang pada dasarnya garis bawahnya adalah dicetak sebagai pengusaha yang mampu membayar. Mampu mengembangkan bisnis. Masya Allah. Iya. Berarti problemnya selesai gitu, Pak. Problem selesai. Dan yang tidak kalah penting, yang secara fundamental ya di PBTR ini, bagaimana keluarga juga mendukung kita, mensupport, tetangga mensupport, siapapun mensupport. Ya buktinya kita lah di sini ya. Kita di sini nih, ini bocoran ya. Tetangga itu sekarang mencalonkan saya jadi ketua RT. Iya, karena hubungannya sangat baik. Sekarang saya tetangga sini ya, ayo kita kumpul itu. Padahal sebelumnya ini sangat individual tetangga sini. Jadi Anda kalau pernah ke kantor KSW, tetangga sini individual. Karena ternyata setelah saya amati, paling rendah kalau ASN itu adalah bupati dan jenderal yang tinggal di sini. Masya Allah. Ya, kalau selainnya si pengusaha, ada juga profesional kelas atas lah semuanya gitu ya. Bahkan ada pengusaha yang membangun itu jembatan Semanggi itu, yang ahli membangun jembatan begitu. Itu ada di sini semua. Dan mereka minta saya jadi ketua RT. Alhamdulillah.
Artinya memang di PBTR diinstal bagaimana kita berhubungan dengan tali supplier, kemudian keluarga, hingga akhirnya mereka support kita semua untuk melunasi utang. Iya, bank juga begitu, dan bank setuju, udah langsung aja gitu. Bahkan ada kasus ini ya. Sebelum ikut PBTR, beliau pakai jasa tertentu gitu, yang kan sekarang banyak jasa katanya mau melunasi utang, nggak selesai. Endingnya apa? Asetnya dilelang. Ya. Setelah ikut PBTR, bahkan belum ikut PBTR lah ya, cuma karena konsultasi terus menerus, lelangnya dibatalkan. Gitu. Iya, dan dia diminta bayar semampunya setelah asetnya dijual gitu, Mas Budi. Baik. Berarti tidak perlu menggunakan tangan kanan ketiga lagi gitu ya. Orang ketiga, kita sendiri yang memang harus menyelesaikan itu ya, Pak ya. Iya. Baik. Dan memang PBTR ini kan memang sudah proven, Pak ya. Proven. Tidak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun. Insya Allah. Jadi kalau bisa tahun ada persoalan pada dirinya biasanya gitu. Nah, saya kan mengamati pertama misalnya Pak Mulyono yang pengusaha pupuk organik dari Sragen itu hampir 50 M ya, nggak sampai setahun selesai, dan itu didukung oleh banknya. Rabobank mendukung. Waktu saya ingat Rabobank yang paling tinggi. Kata Rabobank, saya percaya Pak Mulyono selesai, Pak Bank saya ikut aja. Dan dia diambil tuh sertifikatnya, dia punya uang setor, sertifikatnya satu-satu dikeluarkan. Gitu. Dan luar biasa, Anda juga pernah mendengar Mas Saiful ya, utangnya 250 sekian miliar. Itu dengan bank langsung level direksi, 3 direksi waktu itu. Ya ada sesuatu bank karena cuma punya kemampuan negosiasi ya. Jadi langsung itu sampai direksinya paling tingginya. Jadi apa kata direksi setelah Mas Saiful ini menunjukkan suratnya juga? Ya dia bilang, saya awalnya menyangka MTR itu mau ngemplang utang, tapi dengan Pak Saiful ini saya yakin sekarang orang MTR itu baik-baik. Lalu dilanjutkan, sekarang saya ikut Pak Saiful mau apa saya setujui. Gitu. Alhamdulillah beliau langsung minta perbaikan akadnya, diperbaiki akadnya, ya sudah langsung lunas utangnya. Dan dengan cara baik-baik. Tidak perlu kontrak, tidak perlu. Ada ceritanya kalau Anda memang digugat-gugatan pakai pasal-pasal, tidak akan selesai utangnya. Ya terbukti ada sahabat kita ini cukup dekat dengan saya. Dulu mainnya saya mau pakai gugat-gugatan gitu. Apa yang ditangani dilelang, sekarang diusir dia di rumah. Itu kejadian di Semarang. Baik. Gitu Mas Budi. Goalnya tadi, keberhasilan tadi tentunya karena komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, dan kita menjadi pengusaha sejati. Dan itu diajarkan di PBTR. Gitu. PBTR masih 4 hari, Pak, atau bagaimana? 4 hari, tetap 4 hari. Ya, dan ini masih ada kesempatan. Segera Anda daftar untuk segera ikut PBTR. Insya Allah kita akan jadi pengusaha sejati yang bisnisnya melejit walaupun sedang COVID. Masya Allah. Bagi siapapun Anda yang utangnya miliaran, diajak dan wajib hukumnya untuk PBTR. Insya Allah. Masya Allah. Karena tadi goalsnya pastinya membayar utang, tidak dengan surat-suratan lagi, tidak dengan rumit-rumitan, tidak dengan crash dengan pihak manapun. Insya Allah. Semoga ada lagi yang mau disampaikan, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang... Ya, nggak apa-apa. Ini pilihan. Ini terakhir ya, pilihan. Kalau Anda masih mau pakai surat-suratan, gugat-gugatan silakan. Gitu aja. Dijamin ya. Ingat. Utang selesai karena dibayar. Kenapa? Karena dibayar itu artinya Anda perlu punya kemampuan untuk mendatangkan duit banyak. Nah, untuk itu perlu didukung oleh tim Anda, supplier Anda, dan karyawan Anda, dan lingkungan Anda. Yang kedua, utang juga bisa lunas karena diampuni atau dibebaskan. Itu perlu kemampuan komunikasi. Di PBTR diajari bagaimana caranya Anda bisa punya duit banyak untuk melunasi utang dan bisa diampuni. Kata-kata diampuni ini menjadi trigger luar biasa. Diampuni seperti apa ini, Pak? Diampuni misalnya gini, udah diampuni aja lah, bunganya bebas gitu kan, dendanya bebas, ongkosnya bebas. Bahkan diampuni udah terserah Anda lah mau serampuni gitu. Iya. Baik, siapapun Anda yang punya utang miliaran yang mau diampuni, segera ikut PBTR. Insya Allah PBTR dilaksanakan besok di tanggal 9 sampai 12. Bagi teman-teman yang belum mengikuti atau belum daftar, segera, ini masih ada waktu untuk segera bisa daftar dan bisa ikut PBTR Insya Allah selama 4 hari. Insya Allah. Pak, terima kasih. Sama-sama, Mas Budi. Pencerahan yang luar biasa bagi orang-orang yang sedang macet. Biasanya kan mereka macet itu, Pak. Ya termasuk yang macet-macet. Udah macet sekian lama, Insya Allah ada solusinya. Insya Allah. Iya, bagi yang mau riset juga, karena riset, ini ada beberapa. penting banget ya riset itu. Jangan sampai ini bagi yang sudah, jangan sampai Anda memberitahukan ilmu yang salah kepada saudara Anda, sahabat Anda. Wah, bahaya. Sangat-sangat bahaya. Masya Allah, ini sangat luar biasa pembicaraan langsung dengan Bapak Samsul Arifin, orang dalamnya
dari PPTR. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membuat antum semua bergerak untuk segera ikut PPTR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.